Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Belajar Saham Official. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Hari ini kita akan membahas teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe channel Belajar Saham Official, saya ucapkan terima kasih teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar semakin banyak teman-teman kita yang merasakan manfaat dari channel ini teman-teman. uh, Hari ini kita akan bahas 4 saham yang kemungkinan besok akan naik teman-teman. Tapi 3 saham yang akan naik, satu saham sepertinya saya hanya bermain untuk apa ya, mungkin untuk satunya segera keluar gitu lah, karena kemungkinan besar akan turun teman-teman. Cuma untuk teman-teman yang baru akan buy, mungkin dia akan sering membuat jarum. Itu adalah saham PSKT teman-teman, yang akan pertama kali kita bahas pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini teman-teman. Itu adalah saham PSKT, Red Planet Indonesia Tbk. Nah, ini bisa jika kita melihat chartnya teman-teman. Ini chart hariannya, time frame harian. Kita akan melihat dari mingguannya dulu. Dari time frame mingguannya kita bisa lihat teman-teman, bahwa dia dari 50 naik ke 128, 128, 125, dan turun lagi ke 50 teman-teman. Nah, saat kemarin dia naik 89 dan sekarang di 75 teman-teman. Jika kita lihat polanya, pola yang terbentuk teman-teman, kurang lebih sebentar. Nah, ini dia naik, dia turun, dia naik. Ini sepertinya dia akan menandakan penurunan untuk time frame di mingguannya teman-teman ya. Nah, kita akan melanjutkan di hariannya teman-teman. Di hariannya bisa terlihat di sini ada head and shoulders, lalu dia turun teman-teman, dia mantul lagi dari 50-nya, dia naik, dia turun lagi teman-teman. PSKT ini di 50-an, dan akhirnya dia naik, tidak bisa menembus resistennya 89 dan dia turun teman-teman. Nah, ini mungkin dia akan mulai sedikit berat, karena di sini memang sudah mulai ada koreksi yang besar-besar teman-teman. Ini ada koreksi besar dan yang makannya pun mulai was-was, istilahnya mulai takut-takut teman-teman. Kemungkinan dia besok akan polanya seperti ini teman-teman. Dia masih ada ruang untuk profit teman-teman. Kita mungkin kita agak percepat untuk saham PSKT teman-teman. Kemungkinan besok yang terjadi pada saham PSKT ada dua hal teman-teman. Kemungkinan dia akan terjun seperti ini, atau dia akan mantul-mantul di area supportnya di daerah sini teman-teman. Untuk teman-teman yang punya di atas, jika tidak mau cut loss, bisa average down minimal 2 kali dari modal yang teman-teman masukkan teman-teman. Memang dia tiba-tiba bisa naik, tiba-tiba bisa turun jika polanya seperti ini. Untuk saya sendiri, saya cenderung akan membeli di 50 teman-teman, karena dia biasanya jika sudah menyentuh 50, dia biasanya mantul ekstrim teman-teman. Ini jika saya lihat kemungkinan akan masih turun. Untuk teman-teman yang baru akan buy, bisa di 70. Kita akan melihat lagi time frame yang terdekat. Nah teman-teman, jika dia tertembus, ini ada support-supportnya. Karena gimana ya, ini saya melihat polanya akan terjadi penurunan, sehingga untuk naik sepertinya agak berat teman-teman. Nah, ini kemungkinan dia jika bisa menembus 73, dia akan ke 62 teman-teman. Entah dia ke 54
atau tidak kita belum tahu. Kita akan tetap melihat saham ini teman-teman, mengevaluasi, mereview untuk saham PSKT ini teman-teman. Saya hanya merimen untuk PSKT ini untuk teman-teman yang punya ini, agar karena kemungkinan turun bisa breakdownnya di harga 62 atau 73 teman-teman. Makanya kita melihat di esok hari apakah dia tertembus atau tidak teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk PSKT. Nextnya kita akan bahas 3 saham lagi teman-teman yang yang mempunyai potensi besar untuk naik di esok hari atau 1-2 minggu ke depan teman-teman, agar ini juga bisa teman-teman jadikan watchlist, dimana ini berpotensi naik di minggu-minggu depan teman-teman, sehingga teman-teman sudah ada pegangan istilahnya. Nah, untuk di sini kita bisa lihat teman-teman, polanya kan agak berbeda dengan tadi. Memang ini naik turun, nah ini naik dikit turun lagi teman-teman, akhirnya naik turun, dia naik di sini, dia turun lagi teman-teman, dia naik lagi, dia turun. Nah, cuman yang agak menarik di sini, dia tidak menyentuh supportnya, cuman dia sudah mulai mantul teman-teman, dibarengi dengan volume koreksi yang sudah mulai mengecil dan volume hijaunya yang sudah mulai banyak teman-teman. Kita akan lihat dulu di mingguannya teman-teman. Nah, ini mingguannya, mudah-mudahan dia sudah selesai turun, karena polanya juga naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, ini mudah-mudahan dia akan naik teman-teman. Sudah terlihat di akhirnya sudah ada hijau-hijau teman-teman. Kita akan lihat hariannya. Nah, untuk hariannya ini dia saat ini beradanya agak di tengah-tengah teman-teman ya. Untuk hariannya, cuman kita akan lihat lebih spesifik lagi. Nah, ini dia yang tadi teman-teman, berada dia di dekat supportnya di 64 dan resistennya ada di 67 dan 83 teman-teman. Ini CPRO juga biasanya saham yang tiba-tiba terbang teman-teman. Nah, apakah dia besok? Ini juga polanya menarik teman-teman. Cupnya, handle-nya kecil teman-teman. Apakah dia akan lanjut besok naik teman-teman? Itu yang kita belum tahu. Untuk teman-teman yang baru akan buy, mungkin bisa antri di 64, siapa tahu besok dapat. Jika besok dia bisa break di 69, ya mau nak mau teman-teman boleh masuk, boleh tidak teman-teman, terserah teman-teman. Ini polanya seperti inverted head and shoulders, cantik sekali. Market makernya membuat seperti ini teman-teman. Ini ya kemungkinan akan naik, teman-teman bisa take profit mungkin di 77 atau sekitar 77 teman-teman, karena kita lihat di sini dia terbiasa hanya menyentuh 77 lalu turun teman-teman. Kemungkinan dia akan melakukan hal sama sebenarnya, tapi jika dia bisa break di 77, kemungkinan potensi terbangnya ya juga tinggi teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham ini teman-teman ya. Saham apa ini teman-teman? CPRO teman-teman. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas, yang kita bisa sampaikan teman-teman pada kesempatan kali ini untuk saham CPRO. Untuk nextnya kita akan membahas, sebentar, ini akan kita garis-garis. Nah, ini sepertinya seperti ini sih teman-teman. Apakah akan terjadi seperti itu, kita juga belum tahu. Cuman kita akan melihat di minggu-minggu depan teman-teman. Mungkin itu saja untuk saham CPRO. Ini juga ada saham yang menarik lagi, dua teman-teman, yang sangat-sangat sayang jika teman-teman lewatkan.
Ini yang ketiga ada saham Mets. Kenapa sih ini menarik teman-teman? Karena jika kita melihat historinya teman-teman, ini memang saham baru, saham yang baru IPO teman-teman ya. Nah, setelah penurunannya yang cukup panjang dari 500 turunnya sampai 200. Tadi sempat turun juga teman-teman, di 262 juga, 264, cuman tidak sampai ARB tadi. Ternyata ada yang makan dengan volume yang besar teman-teman. Apakah ada orang yang ikhlas menyangkutkan diri, ini kita tidak tahu. Tapi jika kita lihat ininya, polanya ini sudah pola pembalikan arah, cuman kita tidak tahu untuk besok seperti apa. Memang sempat kita bahas kemarin untuk saham MEDS ini, Hetzer Medical Indonesia Tbk, ini request dari Kak Lia Sean kemarin teman-teman. Akhirnya saya lihat tadi dia ada pola pembalikan arah, sehingga saya sempat masuk juga tadi teman-teman di 282 saya masuk, saya sell di 300 teman-teman. Akhirnya turun lagi, saya mulai mencicil buy lagi tadi teman-teman. Saya yakin ini masih ada potensinya untuk terbang. Posisi masih profit, cuman belum saya jual teman-teman. Ini baru akan berbalik arah teman-teman. Kita belum tahu, yang jelas ini sudah ada kodenya. Ini koreksinya sudah kecil-kecil, sudah menandakan koreksinya selesai. Untuk ini juga bukan apa ya, disclaimer on teman-teman, maksudnya bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli untuk saham MEDS ini. Hanya saja saya mengingatkan, siapa tahu ada teman-teman yang punya saham ini kan gitu ya. Ini posisinya sangat-sangat menarik teman-teman untuk saat ini. Apakah besok akan lanjut naik? Jika besok dengan volume yang agak besar, kemungkinan saya akan menambah lagi teman-teman, average up. Target terdekat saya mungkin untuk saham MEDS ini di 400 teman-teman. 400 saja saya rasa cukup target saya, karena memang di sini kemarin sudah apa ya, sudah berat terlihat teman-teman. Mungkin 400 atau 400-an lah saya rasa sudah cukup teman-teman. Karena ini pola besar juga, di sini juga tekanannya akan sangat kuat di nanti ketika sudah mulai naik teman-teman. Di sini saya yakin tekanannya mulai kuat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saham MEDS teman-teman. Yang jelas pola terakhirnya sudah hijau dari penurunan. Pola terakhir hijau biasanya itu menandakan akan mulai reversal. Jika dia masih melanjutkan turun ya tidak masalah teman-teman, kita hanya tinggal menunggunya, nanti tinggal di average down. Karena saya juga masuk dengan porsi yang kecil teman-teman, jadinya tinggal nunggu waktu average up atau average down teman-teman. Nextnya kita akan bahas saham LP, Pelayaran Eklaya Purnamasa Tbk. Ini juga teman-teman mirip dengan saham MEDS. Ini juga potensinya masih besar teman-teman, siap-siap saja. Ini kan pelayaran, dia transportasi, angkutan ya teman-teman. Angkutan itu dia isunya sekarang saya belum tahu apakah dia juga mengangkut koal. Koal itu batu bara teman-teman. Jika dia mengangkut batu bara, kemungkinan cepat atau lambat saham-saham pelayaran, saham-saham transportasi, kargo pasti akan naik teman-teman, seperti PCC, PCM, SMDR, TPMA teman-teman, yang berhubungan dengan pelayaran teman-teman. Karena akan banyak pengiriman menggunakan transportasi darat, laut maupun udara teman-teman. Tapi kebanyakan laut sih teman-teman ya, laut transportasinya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk saham LP juga belum selesai teman-teman.
Oh iya, lupa saya teman-teman. Nah, untuk saham LP untuk teman-teman yang baru akan buy ini saya rasa sudah mulai kuat pijakannya di sini teman-teman. Pijakannya mulai kuat, apalagi harganya sudah di bawah harga IPO teman-teman. Ini cuma masalah akan ditarik saja teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah di harga IPO, tinggal teman-teman berani atau tidak buy. Stop loss bisa planning masing-masing teman-teman. Nah, ini 220 pijakan yang terkuatnya teman-teman. Sudah di bawah harga IPO, teman-teman bisa mulai buy mungkin di besok hari. Tidak, saya rasa tidak masalah. Cut loss, stop loss jika melewati 220 teman-teman. Yang jelas ini harganya di bawah harga buy. Apalagi yang punya pegang 300 pasti tidak ikhlas yang menjual di 220 teman-teman. Lebih baik menunggu, karena jika ada ada news yang bagus, news tentang batu bara, pelayaran, pasti ini akan ikut terbang teman-teman. Teman-teman tinggal bersabar saja, menunggu, menonton, nanti dia akan terbang sendiri teman-teman. Seperti ENCF, BP, CAR, memang harus ada waktu untuk melihat lah. Tidak bisa langsung terbang karena itu juga ilmunya akan susah teman-teman. Untuk teman-teman yang mau beli langsung terbang itu ilmunya pasti agak ruwet sedikit teman-teman, cuman tidak masalah sih. Next time kita akan mencoba live trading, mungkin berapa orang, 3 sampai 4 orang mungkin teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang belum like, komen, dan subscribe, mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, karena setiap harinya kita akan membahas analisa-analisa saham, request saham, dan rekomendasi saham setiap harinya yang menarik teman-teman. Minimal ya teman-teman, seperti yang sudah teman-teman bisa baca-baca di komentar-komentar teman-teman. Ada yang 31%, ada yang seharusnya teman-teman kita yang lain INCF sudah 80-90% teman-teman jika membeli dari 50, dan ada beberapa saham lagi yang dari 50 yang saya kira akan mulai naik di dekat-dekat ini teman-teman. Kita hanya bisa wait and see saja dulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini teman-teman. Untuk teman-teman semua saya ucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.